Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap berada dalam kebaikan dan kesehatan. Kita melanjutkan materi kita di tema 8 tentang bumiku. Kita masuk ke subtema 1 pembelajaran 5, yaitu revolusi bumi. Sekali lagi, ini merupakan materi yang sangat menarik. Oleh karenanya, siapkan buku catatan, catat yang penting-penting, catat yang sambil dirangkum, simak baik-baik ya, karena ini materinya sangat menarik dan merupakan materi yang baru selama kalian di sekolah dasar. Baik, kita mulai. Mari membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran 5 kali ini? Kita akan mempelajari yaitu revolusi bumi dan dampak revolusi bumi ya. Belum diedit, mohon maaf. Dampak revolusi bumi. Nah, sekarang sebelum kita memahami revolusi bumi, kita harus memperhatikan dulu perubahan musim ya. Bukan musim kedodong, bukan musim rambutan, bukan musim duren, tapi perubahan musim yang terjadi selama ini. Kalau di Indonesia mungkin kita kenal namanya musim penghujan sama musim kemarau, musim panas sama musim hujan. Tapi kalau kalian suka nonton film-film dari Jepang, Korea, dari Barat, dari Amerika, dari Eropa, dari Inggris ya, di situ di film itu kalian akan melihat musim yang tidak ada di negara kita. Itu contohnya adalah musim salju atau kita sebut dengan musim dingin. Kalau di bahasa Inggrisnya winter, musim dingin. Nah, ini tidak ada di negara kita. Tidak ada di Indonesia, tidak ada di Malaysia, tidak ada di negara ASEAN kecuali Myanmar bagian utara. Oke, yang pertama ini adalah musim dingin ya. Ini terjadi di negara-negara ya, kalau kalian nonton film drama Korea ya, drama Korea atau film-film kartun Jepang, Doraemon, Tayo dan seterusnya, pasti kalian menemukan adanya musim salju. Selain musim salju, di negara-negara tersebut juga mengalami setelah musim salju itu namanya musim semi. Nah, musim semi itu terjadi setelah musim salju, di mana bunga-bunga yang tadinya gundul, tadinya botak, itu bersemi kembali, tumbuh kembali bunga-bunga yang cantik. Bahkan di Jepang itu ada budaya makan atau berkumpul piknik di bawah bunga sakura ketika musim semi. Kalau nggak salah namanya apa ya, oinomori kalau nggak salah. Piknik sambil menikmati bunga sakura yang tumbuh mekar di musim semi. Bunga mekar ini merupakan bunga khas Jepang yang sangat indah. Selanjutnya setelah musim semi itu ada yang namanya musim panas. Nah, musim panas itu berarti suhunya meningkat. Biasanya mereka kedinginan, sekarang mereka kepanasan. Dan setelah musim panas, yang tadinya bunga-bunga mekar, indah, bersemi sepanjang hari, tiba-tiba gugur kembali. Karena mereka si pohon-pohon itu mau persiapan musim dingin. Musim gugur ini musim dimana pohon-pohon berguguran, maka disebut dengan musim gugur. Nah, ini berlangsung selama 1 tahun penuh. 1 tahun. Kalau 1 tahun 12 bulan, berarti musim-musim ini terjadi setiap 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan ya. Jadi cukup singkat dan cukup pendek ya. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Kalau kita musim hujan, musim kemarau berlangsung selama 6 bulan dan 6 bulan. Oke. Nah, setelah kalian menyimak perubahan musim yang terjadi di mancanegara, kalian harus tahu juga antara bumi utara dan bumi selatan terdapat perbedaan. Yang mana bumi utara, yang mana bumi selatan? Nah, ini bumi itu terbagi
dibagi dua bagian. Yang bagian atas namanya utara, yang bagian bawah namanya selatan. Bagian utara kalian bisa lihat itu negara-negaranya ya. Nah, ini bagian utara namanya nih. Ada Jepang, ada Cina, ada Rusia, ada Eropa, ada India, ada Myanmar, ada Nepal. Wah, ini di sini Siberia, Korea. Nah, kalau selatan, nah di sini Australia. Sebelah belakangnya ini ada Argentina, ada Chili. Nah, ini namanya belahan bumi utara dan bumi selatan. Jadi kita ada di mana? Kita ada di tengah-tengah. Indonesia itu ada di tengah-tengah. ASEAN itu ada di tengah-tengah. Namanya daerah Khatulistiwa. Nah, ini daerah tropis. Oke, lanjut ya. Terdapat perbedaan antara bumi utara dan bumi selatan. Maksudnya apa bedanya? Bedanya begini. Kalau di bumi utara sedang musim dingin, kayak di Jepang, Korea lagi musim dingin. Di bumi selatan kayak Australia bukan musim dingin, tapi malah musim panas. Jadi berkebalikan ya. Sedangkan kalau di bumi selatan sedang musim dingin, maka di bumi utara malah sedang musim panas. Jadi berkebalikan. Begitu juga kalau di belahan bumi utara sedang musim gugur, maka di bumi selatan sedang musim semi. Berkebalikan. Oke. Jadi ini suatu hal yang unik di dunia, di bumi ciptaan Allah. Kalau kita hanya nongkrong di Indonesia, di Serang doang, ya nggak akan tahu ya. Maka kita harus tahu biar pinter. Oke, perjelas lagi ya. Nah, ini bumi utara. Nah, sebelah atas namanya bumi utara. Ada Jepang, Cina, Rusia. Nah, Jepang, Cina, Rusia, Eropa, Amerika, Kanada, Turki. Eropa kalau kalian suka nonton bola, ya Eropa lah ya. Inggris, Irlandia, mana lagi? Jerman, mana lagi? Switzerland, Skotlandia, Finlandia, nah itu Eropa. Itu termasuk belahan bumi utara. Kalau bumi selatan ini yang di bawah. Australia, Argentina, Chili, Afrika Selatan. Ini Australia, ini Afrika Selatan, ini Argentina sama Chili. Jadi banyaknya di belahan bumi utara. Kalau yang di tengah-tengah namanya negara-negara musim panas. Tidak mengalami musim dingin ataupun musim gugur, musim semi nggak mengalami. Cuma 2 musim saja, hujan sama musim kemarau. Set. Oke, sekarang pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa di negara-negara itu bisa terjadi 4 musim? Di belahan bumi utara dan bumi selatan terjadi pergantian 4 musim selama setiap 3 bulan sekali. Terus mengapa terjadi perbedaan musim antara BU dan BS? Bumi utara dan bumi selatan. Apakah ada peristiwa yang lain? Nah, ini harus jadi pertanyaan. Kalian harus bertanya-tanya, kok bisa jadi begini ya? Kok 4 musim? Lah kita kok 2 musim? Kayak anak-anak, kalau kita belah bumi jadi 2 bagian, kita ini ada di tengah-tengah. Indonesia ada di tengah-tengah. Garis hijau itu bernama garis Khatulistiwa. Makanya Indonesia disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Permata di Khatulistiwa. Saking kayanya Indonesia, maka disebut Zamrud, sebuah negara yang tidak ternilai harganya, yang bercokol di garis Khatulistiwa. Zamrud Khatulistiwa. Kita ada di tengah-tengah. Nah, daerah yang Bapak kasih warna merah itu merupakan daerah yang mengalami 2 musim saja. Kita sebut sebagai iklim tropis, hanya 2 musim. Kenapa hanya 2 musim? Karena yang di tengah-tengah itu banyak menerima sinar matahari. Jadi paling hanya 2 musim saja. Sedangkan yang di atas dan di bawah, utara dan selatan, kadang-kadang dapat sinar matahari, kadang-kadang sedikit sinar matahari. Makanya di atas dan di bawah itu kita mengalami 4 musim.
musim. Daerah utara, ya tadi udah sebutkan negara-negaranya ya, kayak Jepang, Korea, Cina, India, Rusia. India tidak ya, India cuma sebagian kecil. Nepal, Kazakhstan, Kirgistan, Eropa, Amerika, Kanada, itu mengalami 4 musim. Nah, sekarang mengapa hal ini disebabkan 2 alasan anak-anak. Yang pertama, bumi itu mengalami atau melakukan revolusi. Kalau kemarin kalian belajar rotasi, perputaran bumi pada porosnya, sekarang bumi juga selain berotasi, dia itu juga muter-muter mengelilingi matahari. Revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, begini. Begini. Oke, jelas ya gambarnya ya. Nah, bumi itu setiap saat, setiap waktu, dari zaman dahulu kala, beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun sudah seperti ini. Sebelum ayah ibu, kakek nenek kalian lahir, bumi sudah seperti ini. Sebelum Bung Karno lahir sudah seperti ini. Sampai sebelum para nabi dilahirkan, bumi sudah diciptakan Allah untuk berputar-putar, tawaf, seperti mengelilingi Ka'bah. Nah, itu ada tulisan winter, musim dingin, summer, musim panas, autumn, berarti musim semi. Yang di bawah harusnya ada tulisan ya, musim, habis winter berarti musim semi. Musim gugur harusnya ya. Ya, musim semi. Oke, lanjut ya. Jadi alasan pertama yaitu bumi melakukan revolusi mengelilingi matahari. Nah, yang kedua, anak-anak lihat buminya. Nah, buminya itu ketika tidak berputar itu tidak tegak lurus, tapi dia itu sebetulnya miring. Nah, tidak tegak lurus tapi seperti ini nih harusnya nih. Bumi yang kita pijak ini, yang kalian tiduri, yang kalian pijak berjalan setiap hari, sebetulnya dia tidak tegak seperti itu tapi miring sebesar 23,5 derajat. Nah, 23,5 derajat. Karena dia miring, maka ini yang gelap berarti sedang malam ya, yang terang berarti sedang siang hari. Karena miring, maka ini sinar matahari. Jadi ini tidak semua dapat sinar matahari. Nah, ini dapat yang siang nih, siang ya, ini malam nih. Jadi daerah yang sini mengalami banyak sinar matahari. Tapi yang bagian sini sinar matahari sedikit. Jadi bumi miring berapa derajat? 23/1/2 atau dibaca 23,5 derajat. Sekali lagi, yang pertama apa? Bumi melakukan revolusi. Yang kedua, bumi miring 23,5 derajat. Akibatnya sinar matahari bumi mendapatkan sinar matahari yang tidak merata. Nah, karena miring, maka kalian perhatikan, mungkin masih bingung ya, apa-apa. Ada yang banyak menerima panas. Coba perhatikan dengan jeli oleh kalian. Ini sumbu matahari ya. Sumbu bumi. Ini ada daerah yang banyak menerima panas. Nah, ini daerah sini nih. Ini banyak menerima panas. Itu kan karena sinar matahari banyak kan ya. Karena tembakan, dor. Tapi yang ini sedikit ini anak-anak. Maka yang ini banyak menerima panas, maka terjadi musim panas. Oke, sedangkan yang sedikit menerima panas terjadi musim dingin. Oke, terjadi musim dingin. Karena apa? Karena buminya miring. Yuk catat. Karena miring, sehingga terdapat
antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan terdapat perbedaan. Di utara lagi musim dingin, berarti sinar matahari sedang sedikit, jadi kedinginan. Sedangkan yang di bawah sedang musim panas, karena banyak sinar matahari. Ya bergantian aja ya, bergantian. Kalau pas bagian bawahnya kena sinar matahari banyak, kalau yang pas bagian bawahnya sedikit mengalami sinar matahari berarti lagi musim dingin. Kalau yang bagian utara sedang dapat sinar matahari banyak berarti lagi musim panas. Nah, inilah ciptaan Allah yang tidak bisa ditiru oleh para ilmuwan, para sains. Sains hanya bisa sampai situ doang, tapi yang bisa muterin siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa muterin bumi tanpa bensin, tanpa pertamax, tanpa pertalit, tanpa bensin, tanpa biosolar, ya kan? Ini terus berputar. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Jadi Allah menciptakan dunia ini dengan perhitungan, dengan perhitungan dan ciptaan yang luar biasa. Jadi Allah juga sebetulnya menggunakan matematika, fisika, dan semua ilmu yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Ini terdapat dalam surat Ad-Dukhan ayat 17. Oke, mari kita simpulkan. Revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi berlangsung selama 365 1/4 hari, atau kita kenal sebagai 1 tahun. Oke, dicatat nih baik-baik ya. 365 1/4 hari, atau kita sebut sebagai 1 tahun. Kalau kalian lihat kalender, hitung dari bulan Januari sampai Desember itu ada 365 hari, kecuali tahun kehabisan. Perbedaan musim di berbagai belahan bumi disebabkan oleh satu, revolusi bumi, yang kedua kemiringan bumi sebesar 23,5 derajat. Catat. Oke, udah ya. Catat dulu. Baik. Sekarang kita lihat dampak revolusi bumi itu apa sih? Dampak perputaran bumi yang muter-muter matahari. Yang pertama, terjadi perubahan musim. Tadi sudah kita tahu ya. Yang kedua adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Kalau rotasi gerak semu harian, kalau revolusi gerak semu tahunan. Yang selanjutnya terjadi perubahan kedudukan rasi bintang. Yang keempat, perbedaan lamanya malam dan siang. Yang pertama kita pelajari perubahan musim di bumi utara dan bumi selatan. Nah, tadi kita sudah belajar ya. Jadi perubahan musim itu diakibatkan oleh revolusi bumi. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan? Kalau kalian lagi diajak orang tua, ayo nak kita jalan-jalan. Kemana mah? Kita jalan-jalan ke Cina, atau ke Jepang, atau ke Amerika, kemana aja lah boleh. Sekarang lagi bulan apa? Sekarang kebetulan lagi bulan Februari. Lagi musim apa itu di sana? Nah, kalian harus tahu. Februari di Jepang lagi musim apa? Nah, lihat gambar di depan ini, memang Bapak ambil dari jam ya. Anggap ini sebagai bulan dalam setahun. Berarti ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kalau kita bagi 1 tahun dibagi 4 musim. Nah, begini. Dari bulan 12 sampai bulan Maret ini terjadi musim dingin di belahan bumi utara ya. Eropa, Rusia, Jepang, Cina, Korea. Nah, ini sedang terjadi musim dingin. Bulan apa? Desember sampai bulan ketiga, bulan Maret. Bulan ketiga sampai bulan Juni, atau bulan Maret sampai bulan Juni, bulan ketiga sampai bulan 6 terjadi habis musim salju, musim semi, bunganya bermekaran. Habis Juni sampai
Sesudah bulan Juni sampai September, sesudah musim semi, maka dilanjut dengan musim panas. Nah, ini terjadi pada bulan 6 sampai bulan 9, Juni sampai September. Sedangkan September sampai Desember itu terjadi musim gugur. Baik. Desember sampai Maret yaitu terjadi musim apa? Musim dingin. Catat ya. Desember Maret itu musim dingin. Maret sampai Juni musim semi. Juni sampai September musim panas. September sampai Desember itu musim gugur. Catat. Oke, kita kembali. Tadi yang pertama sudah terjadi perubahan musim. Yang kedua terjadi gerak semu tahunan matahari. Maksudnya apa? Maksudnya begini anak-anak. Jadi seolah-olah matahari itu bergeser. Nah, bergeser ini. Ini kalau di Indonesia, di Serang ini susah kelihatannya. Tapi kalau kalian pergi ke luar negeri ya, ke daerah yang tadi Bapak sebutkan ya, ke daerah utara, ke Rusia, Jepang, Cina, itu nanti matahari itu bergesernya kelihatan. Jadi kalau sekarang terbitnya di sini, bisa jadi 3 bulan lagi terbitnya sebelah sini. Twing. Di Indonesia juga kelihatan sih. Coba kalian lihat aja kalau kalau matahari terbit ya, kadang bergeser tapi tidak semencolok di luar negeri. Kalau di luar negeri ngegesernya tuh jelas banget. Kadang pindah-pindah, kalau boleh disebut pindah-pindah. Tadinya di utara malah pindah ke selatan. Apalagi kalau di kutub utara lebih aneh lagi mataharinya. Kayaknya nanti supaya tidak kaget kalau kalian lagi tiba-tiba main ke luar negeri. Selanjutnya terjadi perubahan kedudukan rasi bintang. Apa itu rasi bintang? Rasi bintang itu adalah gugusan bintang, kelompok bintang yang membentuk pola tertentu. Jadi yang membuat polanya mah dari sananya ya Allah Subhanahu wa taala udah dibikin seperti itu. Cuman manusia mengelompokkan mirip nih. Nah, kayak ini rasi bintang Leo, Singa. Ada lagi rasi bintang Virgo, kalian pasti suka kenal kayak gini nih. Cancer, apalagi ada Libra. Nah, buat apa ini dikelompokkan? Rasi-rasi bintang ini sangat bermanfaat bagi pelayaran ya. Kalau tidak punya kompas, tidak punya apa-apa untuk melihat utara selatan, para pelaut zaman dulu cara melihat arahnya ya lihat rasi bintang. Utara sebelah mana tinggal lihat rasi bintang. Kan kalau di laut maksud mau nanya siapa coba? Nyasar kalian misalnya nyasar. Kita di mana ini? Mau nanya orang lewat kan nggak ada, di kanan kiri laut semua ya kan? Kanan kiri laut masa nanya ikan hiu. Nah, jadi untuk lihatnya gimana? Ya lihat rasi bintang. Oh, sebelah sana ada bintang biduk. Kita berarti utara sebelah sini. Ayo kita belok. Nah, gitu. Jadi para pelaut itu tidak tersesat, tidak nyasar sampai ke kutub selatan. Ada aja anak-anak yang sampai nyasar ke kutub selatan atau kutub utara ya. Baca aja sejarah sendiri. Baik, yang keempat, dampak dari revolusi bumi adalah perbedaan malam dan siang. Kalau kalian perhatikan, sekarang kadang maghrib misal jam 5:30 masih terang. Beberapa bulan lagi 5:30 sudah gelap. Maghrib kadang geser, biasanya jam 6 ngegeser jam 6:15. Subuh biasanya jam 5 itu masih gelap, kadang-kadang jam 5 itu udah mulai terang. Nah, apa itu sebabnya? Karena revolusi bumi. Nah, di Indonesia paling bedanya cuma segitu, 15 menit ya, setengah jam. Tapi kalau di luar negeri ada istilah fenomena midnight sun, tengah malam tapi masih ada matahari. Wah, coba gimana kalau kalian di Serang jam 7 sudah gelap gurita, tapi kalau di luar negeri
jam 10 itu masih ada matahari. Percaya? Kalau tidak percaya ya udah main sana. Nah, ini adalah fenomena midnight sun. Ngerti nggak ini? Ini siang hari. Nah, siang hari. Ini jam 12 berarti nih. Ini mau jam 6. Ini jam 6 pagi. Siang hari nih anak-anak. Nah, siang hari ini. Kalau kita mah siang hari. Tapi mataharinya tidak tenggelam. Ini malam-malam harusnya nih, harusnya malam-malam. Tapi mataharinya tidak tenggelam, masih nongkrong di sini. Tuh kata Bapak juga ya. Jadi ini udah terbit lagi nih. Ini jam 12 malam. Ini jam 12 malam. Ini udah mataharinya udah terbit lagi. Ini paling jelas kalau kalian main ke kutub utara. Ya main aja sana, nggak ada kerjaan kan, main sana. Daripada di sini ada corona. Di sana kalian bisa lihat mataharinya itu tidak tenggelam. Jadi kalau gampangnya di kutub utara itu sampai siang 6 bulan, malamnya 6 bulan. Mereka melihat matahari selama 6 bulan, dan mereka pun tidak melihat matahari selama 6 bulan. Nah itu di kutub utara, kutub selatan. Tapi kalau yang ke bawah-bawahnya kayak Jepang, Korea kayak gitu, ya paling-paling ya ginilah, nggak tenggelam amat, nggak sampai 6 bulan. Jadi kalau jam 8, jam 7 kita mah sudah gelap, mereka jam 9 itu kadang masih ada matahari. Nah itu adalah fenomena midnight sun. Oke. Baik, sekian penjelasan Bapak tentang revolusi bumi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Untuk lebih memahami maka ulang lagi video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.